Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ngarsanipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kawula bektosi, ngarsanipun popo-popo saking Forkom Pimcam Kecamatan Klego ingkang kawula hormati, ngarsanipun pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Boyolali utawi ingkang mewakili, ingkang kawula hormati, ngarsanipun pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Klego ingkang kawula hormati, ngarsanipun para sesepuh-sesepuh Muhammadiyah ingkang kawula hormati ugi ngarsanipun para asatid MTS Muhammadiyah 07, Pondok Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah Klego. Menapa dene ingkang program reguleripun ingkang kawula banggakan, ngarsanipun para tamu undangan sedayanipun, saya menika saking Kepala MI, Kepala SD, menapa dene saking dinas ingkang wonten kedal menika sampun kepareng rawuh wonten papan menika ugi ingkang kala hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri MTS Muhammadiyah 07 ingkang kula hormati ugi anak-anakku sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya banggakan, dan juga para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati pula. Alhamdulillah bahwa tiada hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Saya ulangi lagi, karena Allah satu-satunya yang bisa dan senantiasa memberikan nikmat kepada kita tanpa ada putusnya. Maka dari itu setiap saat kita diajak senantiasa menghaturkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah kami mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Klego mengucapkan beberapa patah kata. Yang pertama, kami mengucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum di gedung dakwah Muhammadiyah Al Kausar Kecamatan Klego, Wilujeng rawuh. Nikilah inilah
rumah kita semua. Setiap saat kapanpun panjenengan berhajat ginakaken rumah menika kita terbuka lebar-lebar. Catatanipun namung satu. Ingkang penting bukan untuk kegiatan yang mengandung maksiat, silakan. Ya. Dari manapun kita welcome, monggo. Bayar opora Mas, gratis silakan. Tapi snack konsumsi bawa sendiri. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat kepada segenap santriwan santriwati baik dari MTS Muhammadiyah 07 yang program khusus ataupun dari MTS Muhammadiyah 07 yang program reguler ataupun yang dari Pondok Mu'alimin Muhammadiyah. Saya ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan anak-anakku sekalian yang 3 tahun lalu kalian dihantar orang tua kalian dalam kondisi ada yang nangis-nangis seperti Pak Kepala Sekolah bilang tadi, ada yang kondisinya huruf hijaiyah saja belum kenal sebagaimana tadi disampaikan oleh Mundir yang tadi sempat bicara pakai bahasa Arab tadi Pak. Tapi alhamdulillah anak-anakku sekalian ada yang sudah 4 juz, ada yang sudah 3 juz hanya dalam hitungan 3 tahun. Sedangkan kami yang tua-tua Pak 30 tahun untuk 1 juz sulit. Jangankan 3 juz 4 juz. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada kalian semua. Kemudian saya ucapkan selamat juga kepada bapak-bapak wali murid, wali santri yang alhamdulillah panjenengan telah membawa kerjasama dengan para asatid yang ada di pondok, yang ada di sekolah, yang ketika anak-anak itu di rumah panjenengan yang gula wendah. Ketika anak-anak ada di pondok, maka para asatid yang gula wendah. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang sinergis tersebut tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, alhamdulillah anak-anak MTS jadi anak-anak yang unggulan secara akhlak, unggul secara pendidikan formal, yang katanya tadi tidak kalah dibandingkan dengan alumni sekolah yang lain. Maka kita harus bersyukur dan saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak wali santri yang berkenan rawuh pada kesempatan kali ini. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya menyampaikan harapan. Yang pertama, kepada anak-anakku semua, jangan kalian merasa puas atas pencapaian kalian. Ya. Jangan kalian cepat merasa puas karena aku sudah hafal 4 juz. Ingat, Al-Quran itu 30 juz. Kalau kalian baru 4 juz, berarti baru berapa persen? Kalau kalian mungkin pendidikan formal, nilai kalian di atas rata-rata, jangan merasa cepat puas. Karena ini baru awalan, belum ending dari perjuangan kalian. Ya. Ini baru tahap awal. Akan ada tahapan-tahapan selanjutnya yang itu yakinlah bahwa itu tantangannya lebih berat daripada yang kalian hadapi selama ini, selama 3 tahun. Ya, karena apa? Yang namanya tantangan zaman
itu semakin kesana tidak semakin ringan. Ya. Yang namanya tuntutan dan godaan itu semakin kesana tidak semakin ringan. Tantangan yang kalian hadapi akan semakin berat. Dan kalau kalian sampai step ini, tahap ini sudah merasa puas, jangan heran kalau kalian nanti dihadapkan pada tantangan yang lebih berat lagi, maka kalian akan terseok-seok. Maka dari itu anak-anak sekalian, ya, jadikan ini justru tonggak awal perjuangan kalian untuk menatap masa depan yang lebih baik, entah itu fid dunya wal akhirah. Artinya apa? Jangan cukup kalian berhenti MTS rampung. Aku sudah merasa pinter, aku tak cukup sekian. Wassalam, jangan sampai. Ya. Kemudian harapan kami kepada orang tua, kepada para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu, entah yang wali santri dari mu'alimin, dari yang program khusus ataupun yang reguler. Ya. Ketika panjenengan tadi mendengarkan sambutan dari Pak Kepala Sekolah yang beliau mengatakan, alhamdulillah prestasi anak-anak kita luar biasa, alhamdulillah prestasi anak-anak kita tidak kalah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, bla 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 dan seterusnya. Maka itu jangan membuat panjenengan merasa sudah puas. Jangan pernah merasa panjenengan merasa cukup sehingga panjenengan semua merasa anakku sudah besar, anakku sudah pinter, sehingga anakku sudah bisa dilepas. Aku ndak perlu lagi ngawasi, aku ndak perlu lagi ngoyak-oyak, aku ndak perlu lagi, dan seterusnya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri sekalian, bahwa kewajiban kita anfusakum wa ahlikum naro itu tidak lepas, tidak gugur dengan rampungnya anak-anak kita belajar di pondok. Kewajiban kita selaku orang tua untuk ku anfusakum wa ahlikum naro itu tidak gugur dengan anak-anak kita itu menjadi seorang ustadz. Tidak gugur dengan ketika anak-anak kita itu menjadi seorang kiai. Lah, ingat Pak, Bu, ya, Nabi Yakub alaihissalam sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh qala Yaqub li abli, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Am kuntum syuhada, apakah kalian semua itu menyaksikan idh qala, ketika Nabi Yakub berkata li banihi kepada anak turunnya, ma ta'buduna mim ba'di, anak-anakku, siapa yang akan kalian ibadahi ketika aku nanti sudah mati? Padahal perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ketika Nabi Yakub mengatakan ma ta'buduna mim ba'di, salah satu anaknya itu bukan hanya lulusan pondok. Salah satu anaknya itu bukan hanya seorang kiai. Salah satu anaknya itu bukan hanya seorang ustadz. Bahkan salah satu anaknya itu adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi saja Pak masih diwanti-wanti oleh orang tuanya, sehingga tidak ada alasan bagi kita selaku orang tua, baik saya pribadi yang juga punya anak yang baru saja kemarin juga baru di wisuda pondok, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri
untuk merasa aku sudah bisa melepas anakku, aku dan tidak perlu lagi menasihati anakku karena anakku sudah pinter, karena anakku lulusan pondok dan sebagainya. Tidak ada alasan untuk itu. Yang terakhir, saya berharap kepada bapak-bapak ibu wali santri, kalau nanti panjenengan mencarikan lembaga pendidikan lanjutan untuk putra putri panjenengan, carikan lembaga pendidikan yang match atau yang nyambung dengan apa yang telah dipelajari anak-anak panjenengan selama 3 tahun. Jangan sampai karena panjenengan keliru memilih lembaga pendidikan, akhirnya apa? Anak panjenengan yang tadi akhlaknya sudah bagus, akhirnya menjadi drop, turun lagi akhlaknya. Yang tadi hafalannya sudah 4 juz, akhirnya hilang semua. Karena apa? Karena panjenengan memilih lembaga pendidikan yang tidak match, yang tidak nyambung dengan apa yang telah dilalui oleh putra putri panjenengan selama 3 tahun di MTS Muhammadiyah 07 Klego. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berdoa mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian nanti menjadi generasi yang berhasil fid dunya dan berhasil fil akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Haji Muhammad Arifin.